Kejadian 17 ayat 1 sampai 14. Janji Allah yang ditetapkan di dalam perjanjian sunat masih efektif untuk kita. Kejadian 17 ayat 1 sampai 14. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yang kau diami, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku antara aku dan kamu serta keturunanmu, yakni setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu, maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku." Di dalam pasal 17 kitab Kejadian, perjanjian sunat yang ditetapkan Allah dengan Abraham menunjukkan kepada kita sunat rohani yang dengannya semua dosa dikerat dari bangsa Israel dengan meletakkan tangan mereka di atas korban persembahan di kemah suci, dan dengan itu menanggungkan dosa-dosa mereka ke korban itu. Dengan kata lain, perjanjian yang ditetapkan Allah dengan Abraham adalah gambaran awal mengenai korban penghapus dosa dan korban bakaran. Janji yang dibuat Allah kepada Abraham dengan sunat, bahwa dia akan menjadi Allah mereka dan Allah keturunannya, menubuatkan dengan mengingat kepada kemah suci bahwa keturunan Abraham akan menanggungkan dosa-dosa mereka kepada korban persembahan dengan meletakkan tangan mereka ke atas kepala korban itu. Kita juga harus menyadari dan percaya bahwa hal ini menunjukkan kepada kita selanjutnya bahwa di dalam masa perjanjian baru, Yesus menanggung segala dosa dunia dengan baptisan yang diterimanya dari Yohanes. Allah berjanji kepada Abraham, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Kejadian 15 ayat 15. Dengan menampakkan diri lagi kepada Abraham, Allah berjanji sekali lagi, "Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Kejadian 17 ayat 6-7. Janji yang dibuat Allah kepada Abraham dengan keturunannya datang melalui sunat. Sunat ini memiliki kesamaan dengan penumpangan tangan yang akan dilakukan ketika bangsa Israel akan memberikan korban persembahan mereka kepada Allah. Hal itu juga menubuatkan akan zaman perjanjian baru, pengampunan dosa dipenuhi oleh Yesus menanggung segala dosa dunia dengan baptisan yang diterimanya dari Yohanes. Kita harus mengerti dan percaya bahwa sunat perjanjian lama yang dibuatkan oleh Allah kepada Abraham
juga dinyatakan di dalam perjanjian baru dengan sunat rohani yang membasuh dosa yang digenapi dengan baptisan Yesus. Dan hal itu juga menjelaskan kepada kita selanjutnya bahwa iman Abraham juga diperlukan oleh bangsa Israel ketika mereka memberikan korban persembahan di kemah suci. Allah berkata kepada Abraham, "Haruslah dikerat kulit ketanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu." Allah yang beranak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Kejadian 17 ayat 11-12. Allah dengan kata lain membuat janjinya kepada Abraham dan keturunannya melalui sunat. Dia berjanji bahwa dia akan menjadi Allah Abraham dan keturunannya, tetapi sebaliknya Abraham dan keturunannya harus disunatkan. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Kejadian 17 ayat 13. Inilah sebabnya dari antara semua manusia di dunia ini, hanya orang Israel yang harus mengerat kulit ketannya sejak zaman Abraham. Saat ini, sunat sudah semakin berkembang karena keturunan kesehatan, tetapi pada masa itu hanya laki-laki Israel yang disunatkan. Ini adalah tanda janji Allah kepada Abraham, dan Allah menjadikan dia dan bangsa Israel keturunannya, membawa di dalam daging mereka tanda perjanjian yang ditetapkannya dengan mereka. Kejadian 17 ayat 11 mengatakan, "Haruslah dikerat kulit ketanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu." Jadi sunat adalah tanda perjanjian. Secara singkatnya, inilah cara Allah membuat perjanjiannya. Bagaimana kamu tahu bahwa kamu adalah umatku? Kamu mengetahuinya dengan melihat kepada bekas luka sunatmu. Sejak saat ini, setiap laki-laki yang lahir di antaramu harus disunatkan kulit ketannya. Dengan cara ini, perjanjianku akan senantiasa di dalam dagingmu sebagai sebuah perjanjian kekal. Aku berjanji untuk menjadi Allahmu dan keturunanmu, dan aku berjanji untuk memberkati kamu, menambahkan jumlahmu, untuk membuat kamu tetap ada selamanya, dan untuk menjadikan kamu sebuah bangsa dan mengangkat raja-raja dari antaramu. Kejadian 17 ayat 4-14. Allah mengatakan bahwa perjanjian yang ditetapkannya dengan Abraham dan keturunannya akan dilihat di dalam daging mereka. Janji Allah ditandai dengan kata lain di dalam bekas luka sunat yang diterima oleh laki-laki Israel. Allah membuat janjinya kepada bangsa Israel melalui sunat mereka, dan dengan itu, apakah seseorang disunat atau tidak menentukan apakah mereka keturunan Abraham atau bukan. Orang-orang yang disunat kemudian dikenal dan diberkati oleh Allah sebagai keturunan Abraham, sementara orang-orang yang tidak bersunat tidak dikenal sebagai keturunannya. Bagi bangsa Israel, orang yang jauh lebih penting dibandingkan dengan Musa, bapa hukum Taurat, tidak lain dari Abraham sendiri yang adalah bapa iman. Meskipun ada banyak orang Israel yang tidak mengingat Nuh, hanya sedikit, kalau ada, yang tidak ingat lagi kepada Abraham. Hanya sedikit saja di antara mereka yang mengingat Sem, Set, atau Metusalah. Tetapi Abraham tidak menjadi bapa iman yang tidak akan terlupakan dari seluruh orang Israel. Meskipun semua mengenal, percaya, dan mengikuti dia sebagai bapa dari bangsa mereka. Dengan demikian, perjanjian yang dibuat Allah melalui Abraham masih tetap efektif. Bangsa Israel sepenuhnya yakin di dalam diri mereka dan percaya, kami adalah keturunan Abraham, bangsa kami membawa tanda sunat di dalam daging kami. Allah dengan itu menjadi Allah kami dan kami adalah umatnya sendiri. Alasan mengapa bangsa Israel menganggap diri mereka sebagai umat pilihan adalah karena mereka masih percaya kepada perjanjian yang ditetapkan oleh Allah dengan Abraham melalui sunat. Abraham memiliki 2 istri. Istrinya yang sah, Sarai, yang kemudian diberi nama Sarah oleh Allah, yang bekas pembantu Sarai. Karena nampaknya Sarai tidak akan memberikan anak, Abraham
dengan pemikirannya sendiri berusaha mendapatkan anak melalui Hagar. Kejadian 16 ayat 1 sampai 4. Tetapi Allah mengatakan dengan jelas bahwa karena Sarai adalah istri yang sah dari Abraham, maka dari dia akan memberikan anak kepada Abraham sebanyak bintang di angkasa. Karena Allah berjanji bahwa dia hanya akan menerima anak yang dilahirkan dari Sarai sebagai umatnya, maka Ismail yang dilahirkan dari istri keduanya Hagar tidak diakui demikian di hadapan Allah. Kalau orang Israel tidak disunat, janji yang diberikan Allah kepada mereka tidak akan menjadi efektif. Allah memerintahkan agar mereka disunatkan sebagai tanda dari perjanjiannya, sehingga perjanjian ini akan tetap ada di dalam daging mereka. Dengan itu, bangsa Israel dipastikan akan menjalani sunat, karena keadaan tidak bersunat akan menjadikan janji Allah menjadi tidak efektif. Mungkin tidak ada seorang pun di antara bangsa Israel yang tidak disunat, karena mereka sangat mengerti bahwa tidak bersunat adalah sama seperti bangsa-bangsa lain, yang kepada mereka janji Allah sama sekali tidak ada hubungannya. Sunat rohani. Perjanjian yang ditetapkan Allah dengan Abraham dan keturunannya sudah sepenuhnya dipenuhi melalui pengampunan dosa yang digenapi oleh Yesus Kristus ketika dia datang ke bumi ini dan menanggung segala dosa manusia dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Allah mengatakan kepada bangsa Israel untuk membuat pintu gerbang pelataran kemah suci dan layar tutupnya dengan kain biru dan kain ungu, kain kirmisi dan dari lenan halus yang dipintal benangnya. Keluaran 26 ayat 31, 27 ayat 16. Melalui bentuk yang sangat terperinci di dalam kemah suci ini, Allah sudah mengajarkan kepada kita keselamatan yang datang melalui Yesus Kristus. Mereka yang percaya kepada kebenaran bahwa Tuhan sudah datang ke bumi ini, menanggung segala dosa manusia dengan baptisan yang diterimanya dari Yohanes ketika berusia 30 tahun, mati di kayu salib, bangkit dari maut lagi, dan dengan itu mengampuni segala dosa kita. Mereka semua adalah keturunan Abraham. Allah sudah menjadi Allah mereka yang percaya kepada kain biru dan kain ungu, kain kirmisi dan dari lenan halus yang dipintal benangnya di dalam kemah suci. Dengan percaya kepada baptisan Yesus, kita semua harus mendapatkan sunat rohani. Sunat rohani ini tidak lain dari mengerat dosa-dosa di dalam hati kita dengan percaya bahwa segala dosa kita ditanggungkan kepada Yesus Kristus melalui baptisannya. Roma 2 ayat 29. Dengan itu, mereka yang sudah menerima pengampunan dosa saat ini dengan percaya di dalam Yesus Kristus yang dinyatakan di dalam kain biru dan kain ungu, kain kirmisi dan dari lenan halus yang dipintal benangnya adalah para raja di dalam kerajaan Allah dan anak-anaknya sendiri. Seperti yang dijanjikan Allah, daripadamu akan berasal raja-raja. Kejadian 17 ayat 6. Umatnya memang akan berasal dari seluruh penjuru dunia. Kalau kita ingin menjadi keturunan Abraham, kita harus percaya kepada baptisan yang Yesus terima di bumi ini dan darahnya di kayu salib. Dengan itu, saya tidak bisa cukup menekankan tepat betapa sangat penting untuk mengerti betapa pentingnya mengenal dan percaya kepada baptisan Yesus. Yesus Kristus adalah Raja segala Raja. Dia adalah Raja segala Raja yang mengenakan jubah ungu. Yohanes 19 ayat 5. Yesus Kristus adalah Raja alam semesta dan penciptanya. Sebagaimana dia adalah anak tunggal Allah, dia datang ke bumi ini dalam ketaatan kepada kehendak Bapa, dan untuk menyelamatkan kita dari dosa kita, dia menanggung segala dosa kita melalui baptisannya sekaligus. Untuk menghapuskan dosa-dosa kita, dia mengerat segala dosa dari hati kita dan meletakkan semuanya itu ke atas dirinya melalui baptisannya dan dihukum untuk segala dosa kita dengan mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Dengan itu, semua yang percaya kepada kebenaran ini bisa menjadi keturunan Abraham. Abraham, keluarnya, dan keturunannya semua disunat secara fisik. Bahkan budak-budak yang asing juga yang dibeli dengan uang dari bangsa-bangsa asing juga disunatkan. Ketika mereka percaya kepada perjanjian dan kemudian disunatkan, bahkan bangsa-bangsa asing itu juga diberkati dan Allah juga menjadi Allah mereka. Demikianlah hanya dengan iman kita bisa menjadi anak-anak Allah
dengan iman bahwa kita diberkati oleh Allah, dengan iman bahwa kita bisa masuk surga, dan dengan iman bahwa kita semua hidup sebagai raja di dunia ini. Di masa perjanjian baru, iman ini adalah iman orang-orang yang percaya bahwa Yesus menanggung segala dosa dunia dengan baptisannya. Namun, beberapa orang mengatakan bahwa baptisan Yesus ini tidak begitu penting karena mereka percaya bahwa mereka sudah diampuni dari segala dosa mereka hanya dengan percaya kepada darahnya di kayu salib. Meskipun mereka percaya kepada penumpangan tangan di atas kepala korban persembahan yang dilakukan di zaman kemah suci, mereka hanya menganggap sepele baptisan Yesus sendiri. Mereka kemudian mengajarkan bahwa karena iman Abraham diterima bahkan sebelum kedatangan Yesus yang pertama ke bumi ini, dan bahkan jauh sebelum kemah suci Musa, mereka masih diselamatkan hanya dengan percaya kepada firman darah di kayu salib, bahkan tanpa percaya dengan jelas kepada firman baptisan Yesus. Tetapi kita harus ingat bahwa ketika Allah memerintahkan Abraham untuk membawanya seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati, semua untuk membuat Abraham menyadari bahwa dia akan memberikan tanah Kanaan kepada Abraham dan keturunannya sebagai warisan mereka. Yang dimaksud Allah adalah korban bakaran yang dipersembahkan dengan api. Kejadian 15 ayat 17 mengatakan, ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta seluruh suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu.